Kemudian untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Silahkan monggo yang ingin menanyakan. Sen sepuh ngalah riyen. Betul sih. Oke, Takon iki. semaras ngalah nggih Mas. Semaras ngalah. Oke, monggo. Sewi, kula iki gila sampun 3 dosa 1 tahun. Lah, kula waras niku sae, paling sae, tapi iki. Lah, gendeng niku luar biasa, gendeng termuda. Nun dulu, dan beli. Kula ini pilih waras kalau di bawah. Kayak kula berarti, mungkin di bawah pena. Kalau mau terutama. Orang jadi waktu manfaati akhirnya mau kaya nasi atau tidak Allah amili maksud nyuwun dipun jawab engkang otomatis khusus dari monggo maksud dari bawah matur suwun. Ditampung riyen, monggo Mas, nggih silakan. Haji mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Azizi dan semua peserta ngaji bareng Majelis Fikih Kebangsaan di Forum Ansor. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama itu menyangkut tentang jawaban dari Kiai untuk bulan yang kemarin itu kan menjawab bahwasanya khilafah, masuk khilafah ya, khilafah itu kan masuk dalam masdar ya Pak. Nah itu kalau saya kaji ulang itu akhirnya kan belajar lagi juga gitu. Nah belajar lagi juga itu kan di situ sesuai dengan kosakatanya masdar itu kan ada fi'alatun wa fi'alatun fi'alatun wa fi'alatun fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan wa fi'alan gitu. Master Bermen. Wa fi'alan wa fi'alan. Master Bermen. Untuk masdarnya itu kok tidak menurut fi'alan itu apakah sudah tidak arti atau bagaimana? Apa jadian kalau khilafah kan khilafah, tapi di sini menggunakan khilafah. Itu tidak ada. Itu yang kedua. Yang kedua itu dari penjelasan Bapak Kiai untuk bulan kemarin itu kan khilafah itu bisa dikatakan sistem kekuasaan. Nah, kalau dari namanya bisa yang sistem yang membelakangi itu. Nah, berarti kan ada, kalau kita runutkan sebenarnya sistem kekuasaan itu kan di Indonesia pun sudah ada sistem kekuasaan. Berarti kan kita bisa menyebut sudah khilafah. Berarti secara esensi sudah mengalami degradasi atau penurunan makna yang di luar dari esensi khilafah itu sendiri gitu. Seolah-olah kan khilafah itu sesuatu sistem yang sangat keras gitu. Padahal kalau seandainya dari esensi maknanya sendiri itu tentang khilafah itu kan sudah bisa dikatakan sistem kekuasaan. Kalau dari mana dari segi esensi maknanya itu kan sudah disebut khilafah itu sistem kekuasaan atau sistem yang membelakangi itu sendiri. Nah seperti itu apakah monggo dibedah Bapak Kiai. Untuk yang ketiga tadi Bapak Kiai menjelaskan tentang di Indonesia ini kan sudah terutama di negara itu sudah tidak ada daulah Islamnya, tetapi daulah watoniyah atau kebangsaan. Monggo dibedah Bapak Kiai untuk pencerahan juga. Apakah perbedaan dari negara, pemerintah dan bangsa atau watoniyah tadi kan waton berarti kan berpusat bangsa, berarti kan ada apakah perbedaan dari negara, pemerintahan dan bangsa? Karena ada yang mengkritik di pemikiran saya itu kalau di Indonesia itu kan antara negara sama pemerintah itu kan sejajar. Nah, sehingga tentang adanya pemerintahan presiden dengan DPR itu sejajar. Tidak seperti halnya pada tahun sebelum revolusi tahun 1998 itu ada
wujud rakyat yaitu berupa MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, sekarang diganti DPR sesuai dengan presiden. Yang menggelitik di pikiran saya itu kan dengan adanya kesamaan makna untuk sekarang itu kan adanya tumpang tindih. Yang pertama misalkan ketua KPK yang melantik ketua KPK yang melantik presiden, dan akhirnya kan ada tumpang tindih kalau seandainya presiden terjadi korupsi itu masa yang menghukum atau yang memvonis atau gimana yang mengurusi kekorupsian dari presiden, masa seseorang yang dilantik oleh atasannya sendiri, maksudnya dilantik oleh yang melantik, kan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang boleh di pikiran saya lagi kan ada yang namanya ASN, itu kan aparatur sipil negara atau PNS, itu pegawai negeri sipil. Nah itu kan labelnya kan negara, padahal di situ secara aplikatif AMP aparatur ASP aparatur sipil pemerintah, bukan aparatur sipil negara, seperti itu. Nah berarti kan apakah haruskah seperti tahun 98 adanya wujud rakyat itu negara berbeda, pemerintah juga berbeda, sehingga ada lembaga negara atau lembaga pemerintah biar lebih lebih permanent alami lah untuk Indonesia harus seperti apa, itu membuat kebutuhan depannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngobrol sama Tri. Jadi mungkin. Pun jawabin. Jawabin. Haji, ya apa-apa lah. Wong waras karo ora waras itu kan kontoke Allah toh. Kontoke Allah bukan? Nggih. Wa maka lil mukminin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayakuna lakumul khiyaratu min amrihim. Mukmin mukminat itu kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya tentang masalah sesuatu waras atau ora, maka ayakuna lakumul khiyarah, gak usah milih. Betul lagi. Gak usah milih. Gendeng yo bali ora bali kan iki. Matur suwun. Maka nali mukminin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayakuna lahumul khiyarah. Cara milih ayat khiyarah piye? Nggih, subhanallah kau terima iki. Ikhlas iki. Kau terima ikhlas. Dadi wong iki jenenge waras iki. Nah, wis pilihan iki wis ngene. Sampeyan milih waras ora waras sing bangga ora iso. Men saged. Kira waras tambah jeneng lamban. Lah nggih. Nggih. Lurah kon iki musuh kula lurah iki. Tapi bolong kula iki ya. Nggih. Subhanallah iki. Salam. Lho. Wes. Matur suwun. Alhamdulillah, matur suwun iki pun paham. Pun masuk kan. Nggih. Ojo tak. Jadi sampean sudah belajar masalah bab masdar qiyasi, masdar sama'i enggak? Belum itu. Wal masdar diri auzanun ubayyinu wa lisurasi ma'ub jimuntakhola falun wa filun wa fulun abitain mu'annasin awil alifil maksuri mutasola wi'alatun wi'alun wa'alun wa'ulun au bitain mu'annasin ati fi'alatun wa'alatun sambil lihat fi'alatun itu masdar qiyasi untuk wilayah utawa sina'ah khilfah. Jadi profesi itu asalnya fi'alatun, mulane sina'atun pertanian an pertukangan, ziro'atun pertanian, khirosatun penjagaan. Ini semuanya niku khiyatotun penjahit. Niku diikutkan wazan fi'alatun. Imarotun pemerintahan. Ri'asatun ya pemerintahan. Kemudian khilafatun ya pemerintahan. Jadi bukan wazan fa'ala yufa'ilmu fa'alatan. Nah, seperti Faro ya firu faron itu contoh, tapi mengko kalau dilakna imtina ya firoron bukan faron.
firaron karena apa di sini wa fa'ala lazim mislaku adalah burun bidiratin kagota malam yakun mustaujiban fi'ala tapi gak ada di dalam tasrif ditulis firaron gak ada contoh kok tapi untuk masdar jangan ikut di dalam tasrif itu contohnya saja faron tapi nanti di dalam makna akan berbeda-beda untuk imtina menjauh firaron kenapa apa awal lidin dinain ka'aba ibaun nah ngerti lho ati mana aman ngana minaan niku iba niku yo mencegah iku yo didelok mencegah itu menjauh apa tidak farron niku ada farron niku lari menjauh lari mendekat niku beda farron dengan firaron nah kemudian iki malah baca tasrifan iki gini anu nih Tasik emot. Terus apa niku nih di dalam masalah masdar sing kudwasan apa tuh marroh iku yo makanya doroba yadribu dorbatan tidak boleh doroba yadribu dorban niku lek pas nunjukkeun arti apa itu namanya fi'lun pekerjaan madalla ala fi'lun min ghairi zaman. Tapi ketika nanti bimakna marroh wa fa'latun limarrotin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Makanya fi jilisatil sholat bukan jalasati sholat. Kenapa? Karena kondisi keadaan. Ketika menunjukkan arti hay'ah iku fi'latun. Tapi dalam beberapa kali dudukan yo jalsatun jalasatun lho kok jalasatun tapi dijamakno wa ainu ma akhiru qad jidama ya kujulis asbun kono niku jenenge sing di dalam akusulasi ketika awalnya itu fathah tengahnya mati niku bisa yang tengah itu itba'u ainin fa'uhu bimasukil berarti bagaimana jalasatun jalasatun jilsatun jili satun. Nanti ya apa ya lagi dijelaskan niku. Nanti niku pancen masdar khilaf, masdar kiasinya untuk kekuasaan niku khilafah. Bukan khalfun, khalafa yakhlufu khulfun tunun layani pelanan niku tentu. Pengganti khalafun. Tapi kalau kekuasaan iku fi'alatun. Semuanya riayasun, imaratun, riasatun, sinaatun, khirofatun, khiyatotun dan seterusnya. Sampai golek di tasrif khotoyak itu khaiton jahit. Tapi ketika menjadi profesi khotoyak itu khiyatotan di tasrif yo gak enek sampean goleki. Nah niku sampean belajar carane maca, carane gawe masdar. Saged paham? Saged. Iya, nggih. Dadi niku sampean belajar carane masdar iki wasane apa wae. Lah lek sampean mengko di tasrifan disebutno kabeh, wae pusing nek ngapalno gak iso. Sing rokok sedih. Wong-wong kok artine positif. Nah niku sing sampean delok walil masodiri au bayin walil masodiri abyanun ubayyinuha auzanun ubayyinuha masodir itu ada beberapa wazan ubayyinuha walisulasi ma'ubdihi muntakola fa'lun wa fi'lun wa fa'lun terus abidain mu'anasin fa'latun fi'latun fu'latun amil alifin maksuri muntasola fa'la fi'la lali itu terus nanti ketemu dengan alif maksur ketemu dengan alif mamdudah itu ada annya sendiri topnya sendiri-sendiri yang jelas khilafan itu masdar kiasi bukan saka khalafa yukhalifu mukhalafatan wa fi ala lazim fulatun fa'alatun fa'ula kasaulal amru wa zaitun jazula juga tidak juga bukan fulatun apa kon jenenge fulat li fa'alal fi alwal mufa'alah wajib li fa'alal fi alwal mufa'alah bukan dari itu wa ghairu ma marasamahu adalah kalau kiasine fa'ala iku mufa'alatun apabila lafadznya iku bina iku dari lazim tapi kalau dari mutaaddi bukan mufa'alah
tapi fi'alun. Makanya li fa'alal fi'alu wal mufa'alah, walaupun di sana dicontohkan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan wa mufa'alan fa wa mufa'ilun, tapi gak pernah ada wazan yang di dalam itu fi'alan, gak ada. Yang ada mufa'alah sing kiasi untuk lazim, maka mujalasah ora jelas. Tapi kalau yang tadi kitalun bukan mukotalah, nah, kitalul kures, nah, itu lah ini. Mulane bab kita orang bab mukotalah yang kiasi itu kan ini. Sama saja, iya sama, tapi penggunaan lafaz itu beda. Pada kalau Jawa nih ngoten lho. Kamu sudah makan? Sudah makan telah. Ya gak pas, maknane padha. Hah? Yang telah kan sudah kan sama maknane. Tapi kalau sudah makan telah, ya gak pas. Lho ngoten niku di dalam masalah penggunaan lafaz khilafah yang kemarin saya katakan masdar, terus kok ada dalam tasrif itu gak enak ngene kan gak ditulis di dalam tasrif niku anjene. Sama lihat di dalam bab masdar masadir niku banyak kudu dihafalno, lan kudu sing maneh. Kemudian daulah, ada daulah Islamiyah, ada daulah watoniyah. Ini kekuasaan daerah. Seperti di dalam Indonesia ini kekuasaan daerah penduduk, terserah rakyat, bukan masalah pemerintahan. Pemerintahan itu mukalah. Mulane Mas Jari wikalah niku lek jadi pemerintahan wikalatun. Wikalah itu adalah orang jadi pemerintahan, profesi menjadi perwakilan rakyat itu wikalah, orang wakilun enggak. Nah, tapi nanti Pak Failin itu wakilun sing Failin ngoten. Mas Jari wikalah karena apa profesi. Jingko sampean tingali wazan fi'alatun niku digunakan untuk apa? Niku untuk riyasatun, pemimpinan, imarah untuk pemerintahan, dan untuk sina'ah profesi. Mulane siasatun, orang saya susu sausan sini. Nah, tapi nek kono lek dadian yo saya susu siasatan, tapi di tasrif ora enek. Ya pangkat tasrif le fa'ala ya qulu fa'lan ora enek sing fi'alan. Dan inilah sampean takno, iku tasrifane ngene wah iki. Saya nggak bisa itu karena di tasrifnya nggak ada. Nah, cuman sampean yang terlalu apa itu namanya terlalu fanatik dengan tasrif, bahwa yang ada yang benar tasrif ya niku tok untuk tasrifane. Lah niku sing gak pas. Wong iku amsalut tasrif, amsilatun tasrifiyah. Amsilah niku gak lebih saka 3. Gak lebih saka 10. Amsilah gur pira-pira contoh ngoten tok. Amsilah niku siwat kasar apa qalil. Malah kolil juga sampai 10. Lane afilatun apulu summa fi'lah summa ta'afalin jumuhin kilah. Jadi nek sing afilatun ono apulu salah satu adrubin ora adribatin ngoten ta. Nah, iki beda maneh ngoten salah satu adrubin pakai jamak kasroh. Nah niku kenapa kok jamak kasroh niku kan dawa maneh iki belajar tasrif wonten kalian. Sakit paham Mas? Paham. Sempurna orang tekon kuwi. Paham, lebih dari paham. Alhamdulillah. Nah, untuk kekuasaan ini bukan apa itu namanya kalaknya daerah itu milik siapa lah gampangan gitu. Kalau daerah itu yang daulah watonnya milik kependudukan, berarti terserah ketentuannya penduduk. Nah, cuman di dalam penduduk ini nanti membentuknya pakai khilafah atau pakai demokratis. Dan di Indonesia itu demokrasi. Di Indonesia itu demokrasi yang maka mereka mengatakan tidak ada negara demokrasi. Nah, tapi dalam Quran juga ada memang demokrasi, yang ada syura. Wa amruhum syura bainahum. Lah syura niki lah demokrasi. Cuman
di dalam Indonesia itu mestinya memang ahli syura tapi dalam perwakilan, tidak semuanya rakyat diajak musyawarah. Nah kalau semua rakyat diajak musyawarah gak jadi. Makanya keempat, keadilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Ngoten lho nih. Nah niki perwakilannya sapa? DPR ini ku rakyat. Nah, DPR ini ku rakyat sing mendapatkan perwakilan sing ditugaskan ini ku kepala negara dan staf-stafnya menteri dan seterusnya. Lho ngoten mulane PNS pegawai sipil aparatur negara bukan pemerintah. Lho pemerintah niku rakyat. Sing merentahno niku rakyat. Bukan negara. Negara niku cara gampang ini gedibal. Nah, buruh. Mulane yang bertanggung jawabannya kepada rakyat, cuman rakyat itu perwakilan, betul. Nah, niku ahli syura. Nah, ahli syura itu dimulai juga pada waktu zaman Sayyidina Umar ketika akan mengangkat Sayyidina Utsman. Sebelum itu mengangkat 6 orang. Ya juga termasuk Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf, Tolha, Ali, Utsman. Ini. Nah, terus disuruh memilih, akhirnya bulat menjadi pilihannya gini Sa'id bin Jubair. Nanti pilihannya gini Sayyidina Utsman. Iku ahli syura. Ahli syura. Jadi mestinya kan aparatur pemerintah. Pemerintah bukan. Pemerintah niku rakyat misalnya itu lalu nih. Saya katakan di sing dikene niku pegawai negara bukan pegawai ini pemerintah. Pemerintah niku sing duwe kok. Nah, sing duwe karena sing duwe ya kudu sing ngatur harus sesuai dengan aturan pemerintah di dalam pelaksanaannya karena seperti negara niku pelaksana. Negara pelaksana. Nah, pelaksana. Nah, cara NU ngoten sakjane DPR-nya niku Suriah. Niku yang menentukan semuanya kebijakan DPR anu Suriah. Pelaksanaan tanfidiyah ngoten lho nih. Nah, terus yang dimiskinkan sing nopo ini. Nah, kekuasaannya bukan kekuasaannya negara, bukan kekuasaannya DPR, kekuasaannya rakyat. Mulai daulah watoniyah, cuma tidak semuanya rakyat di mana saja, tapi rakyat yang berada di daerah itu mulai daulah watoniyah. Bahkan kemarin saya katakan orang yang punya daulah itu belum tentu yang menempati. Nah, ada dar, ada daulah. Kalau dar itu daerah. Nah, wah kayak daerah santri mergo sing nempati santri kae daerah apa ngoten niku dar niku bahasa Arab bahasa Indonesia nih daerah. Jadi kan dar itu ya dairun to yo anunya aslinya gitu. Nah, cuma daerah, nah daerah niki ya terserah sing tempati niku gak usah diusahakan. Ya siapa yang tempati itu akan disebut daerah itu. Daerah santri, daerah bajingan, daerah karyawan, daerah apa niku terserah. Wah di foto daerah perdukunan gitu nih. Daerah santet itu daerah. Makanya di sini dikatakan Darul Islam karena yang menempati adalah orang Islam, tapi di Hindu Darul Hindu. Nah, di Hindu Darul Hindu. Kemudian untuk daulah sudah, terus khilafah niku sistem. Ini karena apa khilafah itu sudah digunakan untuk istilah man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah. Itu konsep imamah, konsep khilafah yang semacam itu. Nah di sini tidak berupa khilafah. Walaupun kalau pemimpinan dengan atas nama pemimpin di sini sudah khilafah, cuma sistemnya beda. Betul. Tidak otoriter man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah. Oleh karenanya pemerintah tidak punya wewenang
untuk ngatur di dalam urusan agama, tapi harus mempunyai nikot titik temu di antara beberapa agama. Dalam arti pemerintah harus melindungi agama. Ini pelajaran hari gini jadi melindungi agama, tapi tidak boleh ngatur agama. Nah, ini betul-betul berbeda dengan negara daulah Islamiyah yang sering kita jumpai, seperti wonten kitab I'anatul Talibin tentang masalah sholat raghaib, sholatul khamsi, bahwa sholat raghaib di sana itu bid'atun mazmumatun, yajibu ala wulatil amri nahyu murtaqibiha wa ta'ziruha wa ta'ziru nahyuha wa ta'ziru murtaqibiha wala taqtarra liman qala wa minhum al-Ghazali. Nah, iki ten I'anatul Talibin juz 1 yang paling akhir. Nah, juz 1 yang paling akhir. Nah, ini kalau dipraktekkan negara bangsa kiamat, sehingga orang-orang yang sholat itu ditakjir oleh karena bid'ah, karena salah. Ukurannya kemana? Apalagi di situ minhum al-Ghazali. Ghazali itu bukan sembarangan orang itu namanya. Nah, makanya di Indonesia dipisahkan, tidak sistem khilafah, ya sistem yo seperti di sini itu demokrasi, tapi urusannya imarah khusus yang mengurusi urusan lahir, urusan sosial, tidak boleh mengurus dalam agama, tapi harus melindungi agama, menjaga semua agama, sehingga tidak bisa untuk membatalkan dia sesat atau tidak, gak boleh. Makanya ya itu pun dari pemerintah banyak yang nggak paham loh, yang paham itu Gus Dur. Makanya Gus Dur dulu ngamuk-ngamuk masalah Ahmadiyah dibuyarkan dengan SK Menteri 3. Nah, 3 menteri, terus SK 3 menteri apa SK Menteri 3 terserah pun. 3 menteri. Loh, ini SK 3 menteri kok sampai membatalkan, menyesatkan, nggak bisa diperubahan, nggak bisa. Kalau nanti urusan dengan negara, dengan pemerintahan, tinggal meresahkan masyarakat apa tidak, mengganggu keamanan apa tidak, itu yang dijadikan justifikasi hukum di sini. Karena apa? Tujuannya negara itu supaya aman, melindungi. Jadi untuk teori untuk masalah agama tidak boleh ada bertangan. Makanya seperti orang wajibkan satu agama tidak boleh. Seperti Imam Malik ketika ada di Madinah diminta untuk kembali ke Irak oleh Harun Rasyid, dan Harun Rasyid akan mewajibkan orang-orang mengkaji kitab Muwatta. Gak mau Imam Malik, gak boleh. Semuanya orang punya hak menentukan pendapatnya masing-masing. Kitab Muwatta tidak berarti kebenaran secara mutlak. Begitu loh ini. Imam Malik aja gak mau. Terus kalau nanti diteruskan semacam itu korbannya itu termasuk seperti Imam Ahmad bin Hanbal di penjara sampai dipukuli. Kenapa? Karena dia tidak mau mencabut fatwanya kalau Quran itu qadim. Nah, kalau dia itu qadim bukan makhluk, tapi harus mengatakan Quran itu makhluk. Kalau nggak mau dipenjara, lu tetap. Kalau nanti terjadi di Indonesia kan seperti itu, nanti orang jarang kubur tidak boleh, dibunuh karena musyrik, faktul musyrikin min haitsu wajadtumuhum, tanda karuan. Ya aturan. Nah, makanya di sini dibedakan, pakai demokrasi dalam kependudukan, tidak urusan, bukan negara agama. Nah, imamah khilafah di urusan agama, ngoten lho. Nah, ini. Tapi kalau kita pakai lugotan khilafah itu pemerintahan, pemimpinan, ini juga khilafah. Nah, cuma kedudukannya sama dengan khilafah. Artinya kedudukannya sama dengan khilafah. Keputusan negara karena darurat yang semacam ini, mulane diarani zaman dulu niku diputuskan bahwa Pak Karno niku risaukat, aku termasuk waliul amri ad-daruri bisaukah, punya kekuasaan, punya kekuatan. Karena apa? Dilegalkan oleh undang-undang. Maka sampai terus di sini juga waliul amri ad-daruri bisaukah. Ngoten anune. Tidak seperti di dalam Islam khilafah. Kalau khilafah itu nanti turun penurun.
seperti kerajaan. Di khilafah itu persis dengan kerajaan, hanya bedanya kalau kerajaan itu tidak dalam urusan agama. Ya urusannya dengan ya kenegaraan dan kepemerintahan malah, tapi diturun-turunkan pada anak-anaknya seperti di Arab itu kerajaan, bukan khilafah juga. Kerajaan. Oleh karenanya tidak banyak yang tidak sama dengan pemerintahan seperti Sayyid Ali Al-Maliki dan lain-lain ini kan sama dengan pemerintahan, nggak masalah. Ya cuma terkucilkan menten mawon karena nggak sama pendapatnya, tapi nggak bisa untuk dilarang, nggak bisa. Lalu di sana itu tidak ada khilafah. Kalau sudah tidak ada khilafah, kok sekarang niku ingin mendirikan khilafah. Nah ini kan minal mustahil. Tapi tetap janjinya Rasulullah akan ada khilafah besok di akhir zaman. Sudahlah biarkan saja, nih nggak usah milih, nanti ada khilafah sendiri. Gini ku Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi terus diturunkan dengan Nabi Isa terus Imam Mahdi gitu. Wong sing nyolati Nabi Isa niku Imam Mahdi. Nah, di sini. Nah, cuman yang menjadi masalah mereka katanya Imam Mahdi sudah lahir. Nah, terus narasi-narasi di daerah kono sudah sah dan seterusnya. Lah itu yang kebohongan itu. Malah kiamat itu nggak bisa diprediksi. Tidak ada yang tahu ya. Kiamat sudah dekat, Imam Mahdi sudah lahir. Itu hanya modus untuk mencari uang. Tapi sayangnya mereka banyak yang percaya, akhirnya harus menerima khilafah dianggap Imam Mahdi sekarang. Nah, kalau itu kalah dengan siapa yang di Malang kok? Saya Wak Romli yang mengatakan akan kiamat. Terus akhirnya banyak orang yang rumahnya dijual kok. Oh disaingi karo iku. Niku ya alumni Lirboyo niku. Anu ini Pak Agus Rizal niku. Lha niku disaingi karo ngoten, tapi yo ternyata yo banyak yang percaya, Pak. Payu ya. Payu. Oh, sampai di Ponorogo kan banyak orang yang rumahnya ditinggal kan. Boyong ke sana kan kok. Astagfirullahaladzim, aku tak gawe. Ya, jangan sampai kan ini. Masya Allah. Niki loh, wong bodoh, tapi bodoh apa fanatik atau apa? Nggak paham saya. Wah ya, ya semacam. Pun, dekat kan gini.